Berikutnya adalah modul perencanaan yang merupakan modul utama dari aplikasi bisnis plan ini. Ada 3 modul di sini dan kita bisa mulai dari asumsi usaha. Yang pertama harus dilakukan karena ini adalah khusus untuk budidaya ya. Ini adalah mengisikan data bibit atau benih yang dibeli ya. Ini hanya bisa satu jenis. Di sini karena gurame saya masukkan benih gurame. Satuannya ekor. Jumlah pembeliannya 25.000 ekor. Dan harga per ekornya misal 1.400 deh. Oke, 35 juta. Kemudian di sini anggaran modal. Anggaran modal itu maksudnya apakah investasi yang ada di sini itu adalah bagian dari investasi awal atau masuk dalam anggaran permodalan. Jika ya, pilih ya di sini. Tidak akan muncul total anggarannya di sini. Kemudian di sini ada parameter tambahan. Karena ini adalah untuk kepentingan budidaya di mana ada siklus. Ini tujuannya adalah untuk memberikan start awal, start akhir, dan juga perputaran siklusnya. Jadi misalnya di sini saya contoh dibeli di bulan pertama. Awal pemeliharaan ya anggap bulan pertama juga. Nah, karena ini anggap setiap 6 bulan panen, jadi di sini saya tulis akhir pemeliharaan bulan ke-6. Di mana ikan gurame ini dijual di bulan ke-6. Jumlah siklusnya ini adalah untuk 5 tahun. Jadi perkiraannya 5 tahun itu minimum. Jadi kalau ini 6 bulan berarti 1 tahun 2 kali. Berarti dalam 5 tahun ada 10 siklus. Ya. Di sini yang dimaksud jeda antar siklus adalah sebagai contoh ini pembelian bulan ke-1. Kemudian penjualan bulan ke-6, akhir pemeliharaan bulan ke-6, jumlah siklus 10. Kalau ini kita isi 0 ya, ini kita bisa melihatnya di tabel bantu siklus di sini. Nah, di sini terlihat. Kalau tadi kita isi 0, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemeliharaan 6 bulan, panennya di bulan ke-6, dan asumsinya dijual di bulan ke-6. Langsung mulai lagi di bulan ke-6, itu yang dinamakan jeda antar siklusnya adalah 0. Ya, ini 0. Kalau ini kita isi 1, ya, kita kembali ke siklus di sini. Ini akan terlihat bahwa akan ada jeda 1 bulan, di mana setelah panen itu selesai, baru ada pembelian lagi, dan di bulan ke-7 itu baru mulai nabur benih dan pemeliharaan dimulai lagi. Ya. Jadi itu penjelasan dari kenapa ada parameter tambahan yang perlu dimasukkan di sini. Ya. Dan ini akan otomatis, artinya perhitungan-perhitungan ini akan berulang secara otomatis setelah satu siklus selesai. Kemudian berikutnya adalah mengisikan investasi atau aset. Jadi di sini untuk ikan gurame kita bisa isikan misal ya. Misal ini bebas ya. Misalnya kita anggap izin. Kemudian ada kolam. Kemudian ada gardu jaga misalnya. Kemudian ada peralatan panennya. Kemudian peralatan lain-lain. Kemudian di sini satuan. Satuan ini bisa diisi, bisa tidak, ya. Jadi kalau misalnya mau diisi tidak masalah, tidak diisi juga tidak apa-apa. Jadi misalnya di sini mengisi meter persegi misalnya. Kemudian kolamnya ini 1000 meter, 5 kolam berarti 5000 meter. Kalau kita misalnya membuat 5 kolam. Nah, di sini harga satuannya misalnya 2000 per meter. Nah, di sini otomatis langsung jadi 10 juta. Ya. Jadi ini bisa juga tidak diisi. Tidak diisi ya di sini dikosongkan. Langsung di sini diisi 10 juta. Bisa seperti ini. Ya. Kemudian ini izin misal ya izin apa saja bebas. Kemudian misalnya buat gardu jaga
berapa, misalnya 2,5 juta, peralatan tangkap 300.000 misalnya, kemudian biaya lain-lain 500.000. Ini angka totalnya. Kemudian di sini masih dipilih aset yang sesuai karena ini nanti akan dibuat direkap di laporan. Jadi di sini misalnya perizinan, kolam mesin operasional ya. Untuk pemilihan di sini jangan terlalu strict, ini harus masuk, ini kolam itu apa ya? Harus mesin operasional atau harus tanah dan bangunan atau apa? Tidak perlu terlalu strict di situ. Ya. Ini karena ini hanya untuk merekap jadi laporan dan ini hanya untuk menentukan kategorinya saja. Jadi kalaupun misalnya kategorinya mau diganti, silakan diganti di format laporan. Ya. Nah, ini saya pilihkan. Jadi ini misalnya saya ganti aja nih furnitur. Jadi bebas ya. Nah, kemudian berikutnya adalah anggaran modal. Ini sama. Ini apakah masuk dalam perhitungan modal atau enggak? Ya. Kalau misalnya tidak, di sini tinggal ditulis tidak. Ya, jadi dia tidak akan muncul di perhitungan modal. Perhitungan modal itu adanya nanti kalau kita lihat, kita sebentar ke permodalan, ini akan muncul di sini. Kan 12,9 nih aset. Kalau kita lihat yang tadi, ini 12,9. Jadi ini yang dimasukkan ke perhitungan modal. Ya, atau mungkin kalau simpel ini modal kerja ya. Kalau yang ada modal kerja, ada investasi. Nah, sorry, ini masuknya investasi. Ya, dia ada modal kerja, ada investasi, ini masuknya investasi. Kemudian ini anggap pembelian semua di bulan pertama. Nah, ini umur ekonomis. Ini bebas. Ini saya isi 60 bulan semua. Ya, ini bisa diisi 36, 12 atau berapa, cuma ini saya isi sampelnya 60 bulan atau 5 tahun. Nilai sisa, ini tidak diisi tidak apa-apa, tapi diisi 0 juga tidak apa-apa. Kalaupun dianggap ada nilainya, misal kolam ada nilainya kalau dijual lagi setelah 5 tahun, misalnya 2 juta, diisikan saja di sini 2 juta. Ya, tidak masalah. Oke, berikutnya setelah investasi atau aset, kita bisa mengisikan non-aset. Non-aset di sini ini sebenarnya berhubungan dengan biaya ya, dengan modal kerja sebenarnya. Tapi modal kerja itu bukan yang sifatnya bayar di depan atau bayar yang bukan rutin bulanan. Kalau rutin bulanan, walaupun kategorinya ini bisa dimasukkan ke bagian biaya tetap karena kategorinya akan muncul juga. Ini paling umum adalah sewa tempat. Sorry. Jadi di sini saya kasih contoh sewa tempat, ya. Misalnya sewa lahan. Kalau misalnya bayarnya per 6 bulan, tinggal di sini oh ya 6 bulan. Satuannya bulan, misal di sini jumlah pembeliannya untuk 6 bulan, ya. Misal per bulannya 500.000 berarti 3 juta. Berarti ini 500.000. Sehingga totalnya 6 bulan 3 juta. Ini misalnya masuk ke anggaran bulan, karena 6 bulan ya, anggap aja. Nah, di sini pembelian atau mulai sewa bulan pertama, dan ini periodenya. Periodenya adalah ini untuk pemakaian selama 6 bulan, di sini 6. Berikutnya kita bisa isi lagi kalau misalnya untuk siklus berikutnya, sewa lahan, misalnya 6 bulan juga. Nah, di sini satuan dan jumlah tidak diisi tidak apa-apa. Jadi kita misalnya memasukkan di sini 3 juta. Langsung saja bisa. Nah, di sini misalnya dia tidak masuk dalam anggaran modal. Nah, di sini sama. Nah, di sini pembelian ini bulannya harus bulan ke-7 ya. Jadi 1 plus 6 melanjutkan. Nah, periodenya ini 6 bulan misalnya sama. Berikutnya misalnya ada beban sewa tempat lagi, ini langsung saja misalnya sewa 1 tahun. Atau 24 bulan, langsung 2 tahun ya. Misalnya tadi 1 tahun 6 juta, berarti 2 tahun 12 juta. Sini tidak.
Nah, ini bulan berarti bulan 13. 2 tahun periodenya berarti 24 bulan ya. Kemudian ini lagi berikutnya untuk bulan berikutnya ya. Ini karena ini kan periodenya 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada sewa dan tidak bulanan, diharapkan diisinya di sini. Ya. Ini sisanya saja misalnya 24 bulan lagi. Sama, berarti 12 juta. Di sini tidak. Kemudian di sini berarti bulan ke 37 selama 24 bulan. Oke, ini untuk investasi non asetnya ya. Berikutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel sebenarnya kalau di bagian atas ini benih gurame masuknya biaya variabel. Hanya sengaja dipisahkan di atas untuk memudahkan bahwa fokus terhadap bisnisnya adalah produk utamanya adalah ini. Ya. Sehingga memang dipisahkan di atas. Ya, sebenarnya dimasukkan di sini nggak ada masalah juga, cuma di sini tidak disediakan format untuk siklusnya. Jadi lebih mudah dipisahkan karena bisa mengatur siklusnya. Oke, di sini biaya variabel. Untuk biaya variabel sudah pasti termasuk diantaranya makanan, pupuk, dan lain-lain ya. Di sini sebagai contoh, saya masukkan pupuk, pakan, misalnya pakan beli dari pabrik, pakan hijauan, obat, tenaga kerja. Nah, di sini kita isi saja misalnya harga satuan 400.000. Di sini 7 juta. Di sini 2,5 juta. Ini 70.000. Di sini 1 juta. Ya. Sama, ini opsional juga. Dan di sini bisa diisikan untuk anggaran modalnya. Ini kan per bulan ya. Jadi asumsinya satu siklus 6 bulan dan itu ingin semuanya ditanggung di modal, kita bisa isikan di sini 6. Jadi di sini diisi angka, bukan diisi ya atau tidak. Kategorinya di sini kita bisa pilih bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsungnya. Jadi di sini bebas, ada sampai 20. Dan satu hal di sini tidak harus seluruh biaya variabel detailnya diisikan di sini. Jadi misalnya kalau pupuk itu terdiri dari beberapa komponen, itu bisa diisinya di tabel bantu variabel. Jadi tabel bantu HPP. Ya, jadi bisa diisikan di sini. Nanti ada videonya lagi, bisa diikutin di video ya. Sehingga nanti di sini kita bisa copy hanya angka totalnya saja kalau kita tidak ingin mendetailkan. Ya. Balik lagi ke asumsi usaha, tadi kita sudah isikan di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan. Di penjualan ini tadi ada 2 kategori ya. Yang dijual adalah ikan gurame dan ikan gurame off-grade. Off-grade itu maksudnya yang kiloannya tidak mencapai yang ditargetkan ya, jumlah kilonya. Di sini bisa dipilih ikan gurame off-grade. Oke. Dan perlu perhatikan karena ini juga berhubungan dengan bagian di bawahnya. Jadi setelah kita mengisi itemnya di sini, kita bisa masukkan proyeksi dari produksinya sendiri. Misalnya panen ikan gurame. Ini satuannya kilogram. Ya. Jadi asumsinya kita mengharapkan panennya per 1 ekor itu 1,7 kilo aja ya. Jadi kalau 1,7 kilo di sini adalah per siklus tadi yang 6 bulan.
Jadi asumsinya adalah kalau 1,7 dikali, tadi kita belinya berapa? 25.000 ekor. Jadi 25.000 ekor target ya, sama dengan 25.000 ekor kali 1,7 ya, ada 42.500. Kemudian persentase berhasilnya. Persentase berhasilnya adalah misal 90%. Ya, berarti 38.250 kilo. Nah, di sini kilogram. Nah, dari 90 ini kita bagi dua, berapa yang perkiraan beratnya di atas atau di atas 1,7 kilo tadi, mana yang di bawah. Tapi kalau misalnya repot ya langsung saja dibuat 100% di sini. Dan di sini kita lihat harga jualnya misal berapa? Harga jualnya 15.000 ya. Jadi ada pendapatan sekitar segini. Ya, selama satu siklus. Oke, nah berikutnya kalau kita sudah mengisi ini ya, ini kalau nggak ada ini kita nolkan saja, nggak ada masalah di sini. Jadi sudah saya target penjualannya sekian, produksinya sudah, nah kemudian biaya tetap. Ini diisikan jika ada, kalau tidak ada tidak perlu diisi. Misalnya sebagai contoh di sini ada biaya listrik, misalnya 500.000. Di sini sama, misalnya anggaran modalnya untuk 6 bulan saja, setelah itu tidak menggunakan modal lagi. Di sini bisa isi beban listrik, air, telepon. Setelah kita mengisikan ini, pada prinsipnya bisnis plan itu sudah selesai. Ya, jadi tidak terlalu repot. Dan semuanya sudah akan terlihat secara otomatis. Kalau kita lihat ke depan, ini terlihat nih. Angkanya sudah muncul semua. Kebutuhan modal, sekian, IRR, NPV, ROI, dan periode balik modalnya. Ya, ini untuk bagian asumsi usaha. Setelah itu kita masuk ke bagian permodalan. Di bagian permodalan di sini, angka ini akan muncul secara otomatis berdasarkan yang diisikan di bagian asumsi di sini. Ya, jadi kita hanya perlu membagi ini modalnya, modal sendiri berapa, modal pinjaman berapa jika ada. Sebagai contoh, di sini saya tulis nama pemilik modalnya saham 50%. Ini 50% juga. Jumlahnya nggak perlu sama, karena saham itu dan jumlah itu kadang-kadang berbeda. Mungkin pemikirannya begini. Mungkin teman-teman suka mendengar ada orang yang mengajukan proposal untuk permintaan modal, tapi investornya hanya dapat sahamnya 50%. Sedangkan yang mengajukan proposal tidak mengeluarkan dana, tapi yang dihargai adalah idenya, proposalnya, dan operasionalnya pada saat menjalankan usaha. Ya. Ini saya sebagai contoh masukkan misalnya 50 juta. Ini misalnya 30 juta. Ya. Di sini patokannya di sini bisa kelihatan, ini harus 100% dan misalnya sisanya adalah minjam. Ini biar angkanya bulat, saya ganti 30, 20, 000. Ya, bisa di sini misalnya pinjam ke BRI, bunganya misalnya 5%, tenornya misalnya 36 bulan, dan jumlahnya sisanya tadi 40 juta. Ya, di 100%, jadi sudah oke. Jadi itu untuk bagian permodalan. Berikutnya adalah analisa kelayakan usaha. Angka-angka ini akan muncul secara otomatis ya. Tadi kan sudah diisikan data-datanya, sehingga akan terlihat di sini angka-angka yang dihasilkan dari asumsi-asumsi yang dimasukkan di bagian asumsi usaha tadi. Yang perlu diisikan di sini adalah kriteria. Misalnya kita pengen IRR-nya 60%. Kemudian di sini NPV-nya misalnya 20%. Kemudian ROI-nya misalnya 50%. Ya. Di sini ada keterangannya.
perhitungannya berdasarkan apa. Kemudian ini misalnya 1, payback periodnya, targetnya adalah 3 misalnya. Nah, jadi di sini sudah muncul angka-angkanya, dan ini nanti akan pada saat kita lihat keringkasan eksekutifnya di bagian bawah. Nah, ini untuk membuat tanda-tanda ini muncul hijau. Hijau itu artinya usahanya cukup baik ya. Masing-masing parameter ini bisa dilihat per parameter atau sebagai gabungan. Jadi nanti mungkin ada yang merah, ada yang hijau, tidak ada masalah sebenarnya selama teman-teman yakin bisnis plan-nya itu bisa dijalankan. Jadi bagian analisa kelayakan usaha di sini hanya mengisikan kriteria saja untuk memastikan usaha yang dijalankan itu sesuai dengan target yang diinginkan atau belum. Dan ini bisa dioprek-oprek lagi, dalam artian kriteria ini bisa dioprek, kemudian asumsi usaha juga bisa diganti-ganti angkanya. Ya, jadi ini bisa sambil jalan.